Baik, salam saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa bersama saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara, semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kita dikuatkan, kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang, nafas hidup ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan karena itu pada malam hari ini saya datang menyapa semua saudara sekalian dimanapun saudara sedang berada dan menyaksikan tayangan live streaming pada malam hari ini. Saya berharap saudara dapat diberkati dengan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita pada malam hari ini. Saya menyapa buat saudara yang sudah bergabung, silakan boleh membagikan khotbah ini atau renungan ini pada malam hari ini, karena saya percaya bahwa setiap bagian kebenaran itu pasti memberikan pengharapan, kekuatan, pengajaran buat kita sekalian seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan masuk di dalam doa untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus jurumudi kita. Dia Allah yang luar biasa. Dalam mengarungi kehidupan ini, Yesus ada bersama dengan kita. Percayalah. Haleluya, Yesus baik. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Amin. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Saudara, luar biasa kalau Yesus ada bersama dengan kita. Melewati badai, melewati gelombang, kita tidak usah takut bahaya, karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Percayalah, di tengah-tengah situasi pandemi sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Janjinya ya dan amin. Di dalam segala perkara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Yesus, ku agungkan namamu. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku tak akan goyah, tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah.
Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang diberkati malam hari ini. Yesus adalah juru mudi kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam segala keadaan, baik dalam susah, dalam senang, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami kembali boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati firman Allah lewat tayangan live streaming di Facebook, secara khusus di grup khotbah hamba-Mu ini Tuhan. Sebelum hamba akan bicara lebih jauh, Tuhan berkehendak menyatakan, memberi hikmat, dan juga biarlah Roh Kudus menyingkapkan rahasia kebenaran, sehingga kami semua yang mendengar dan hamba yang berbicara, kami sama-sama boleh dibawa dalam tuntunan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan lebih jauh. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh sepenuhnya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang mungkin punya pergumulan secara khusus, saudara dapat tulis di kolom komentar ini, ataupun saudara dapat kirim di messenger inbox di akun Facebook saya. Dan tentunya saya akan mendoakan saudara, dan percayalah bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Mujizatnya masih ada, dan kita yakin di dalam doa orang benar besar kuasanya. Baik, tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini, saudara, adalah Tuhan memerlukan. Ya, Tuhan memerlukan. Ini tema khotbah yang akan kita perhatikan pada kesempatan malam hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin waktu kita datang menghadap hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita, doa kita selalu menyatakan keperluan kita. Kita menyatakan sejumlah permohonan kita. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak salah, karena Alkitab mengatakan dengan jelas dalam suratan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 di sana dikatakan, janganlah khawatir, nyatakanlah segala hal dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi menyatakan keperluan kebutuhan kita di dalam doa itu bukanlah sesuatu yang keliru. Namun pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan atau menyatakan satu kebenaran firman Tuhan yang kita tidak boleh lupakan. Bahwa di balik kita menyatakan seluruh keperluan kebutuhan kita sekalian, kita juga harus tahu bahwa ada keperluan Tuhan yang saudara dan saya di mana Tuhan menghendaki untuk kita melibatkan diri kita, untuk kita pun turut mengambil bagian di dalamnya. Dan karena itu tema khotbah pada kesempatan ini adalah Tuhan memerlukan. Nah saudara, ayat yang akan menjadi sorotan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakannya dan kita akan menyimaknya secara baik-baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepada, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Garis bawahi kalimat ini, karena kalimat ini menjadi penekanan tema kita pada malam hari ini. Tuhan memerlukannya. Next, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka,
apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di dekat Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali saya tekankan buat kita di ayat yang ketiga, Tuhan memerlukannya. Saudara yang diberkati Tuhan, apa saja sebenarnya yang Tuhan perlukan di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dalam saudaraku pengiringan kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Nah, saya ingin bagikan pada malam hari ini, dan kiranya ini boleh jadi keberkatan buat kita sehingga hari lepas hari kita bukan jadi orang Kristen yang hanya sekedar menyatakan tentang keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga orang-orang Kristen yang siap dipakai, mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk, saudara, saya pakai kalimat ini memang kurang tepat, untuk memenuhi keperluan-keperluan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, untuk menyatakan keperluan Tuhan, ya itu mungkin lebih baik saya sampaikan demikian. Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Apa saja yang Tuhan perlukan, yang saudara dan saya harus paham. Kita menemukan di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 2. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, perhatikan, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang kedua di sana dikatakan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melepaskan seekor keledai. Ayat yang ke-7, keledai itu dibawa kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus menunggangi keledai itu. Lalu waktu Yesus menunggangi keledai itu dan masuk ke kota Yerusalem, Alkitab berkata jelas kepada kita bahwa mereka mengalasi dengan pakaian-pakaian mereka, lalu juga dengan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita keledai itu adalah alat transportasi yang dipakai pada masa itu. Karena pada masa itu belum ada kendaraan bermotor, belum ada mobil, belum ada Grab, belum ada motor, saudaraku, dan lain sebagainya, becak sepeda, belum ada. Nah, karena itu pada masa itu mereka menggunakan keledai itu sebagai alat transportasi. Selain keledai ada juga unta, ada juga kuda yang dipakai untuk menjadi alat transportasi, saudara. Nah, Alkitab tadi mengatakan dengan jelas bahwa Yesus menunggangi keledai itu. Lalu kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dengarkan baik-baik, saudara, bahwa memang di dalam pelayanan, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus tahu ini bagian daripada keperluan Tuhan. Tuhan, saudaraku, ingin kita ambil alih, kita andil di dalam pekerjaannya untuk dapat memberikan sumbangsi-sumbangsi kita lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau keledai itu kita jadikan arti atau gambar pengertian pada masa ini, maka keledai itu bisa saja bicara tentang fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk, saudaraku, keperluan pekerjaan Tuhan. Fasilitas-fasilitas itu bisa gedung kebaktian, bisa sarana prasarana, mobil, ataupun motor, ataupun kendaraan, atau juga bisa finansial, keuangan kita yang diperlukan untuk, saudaraku, keperluan pekerjaan Tuhan. Nah, orang Kristen harus memahami ini, dan Tuhan menghendaki supaya orang Kristen melibatkan, saudaraku,
kehidupannya dalam arti untuk juga menyatakan tentang apa yang menjadi keperluan Tuhan yang tadi saya singgung. Soal fasilitas, soal keperluan ini sesuatu yang sangat penting. Nah, saudara yang diberkati, karena itu kita tidak boleh lupa. Jadilah orang Kristen yang jangan hanya terus menyatakan tentang keperluan kita, tapi kita masa bodoh dengan soal pelayanan. Kita masa bodoh dengan soal keperluan pelebaran pekerjaan Tuhan, Injil di muka bumi ini. Anda terus berdoa minta sesuatu dari Tuhan. Anda minta kekayaan, minta motor baru, minta mobil baru, minta punya uang, punya rumah, punya segala macam. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau, saudara, memperhatikan keperluan Tuhan. Dia mengikat keledai-keledainya. Dia mengikat fasilitas-fasilitas itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan dia tidak pakai untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, pada kesempatan ini sebagai hamba Allah, saya ingin menyampaikan kebenaran ini agar saudara, kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau melibatkan diri kita untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara, ya. Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia kalau sekali lagi ada orang-orang yang juga turut ambil andil di dalam pekerjaan Tuhan ini. Ada keledai-keledai yang mau dilepaskan. Ada pakaian-pakaian yang mau ditanggalkan. Ada ranting-ranting yang mau dihempaskan di tengah jalan, saudara, untuk pekerjaan Tuhan itu semakin berkembang. Di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak contoh. Kita menemukan misalnya waktu Yesus datang ke Danau Genesaret dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, saudara. Dia waktu mau berkhotbah di tengah-tengah orang banyak di tepi pantai itu adalah sangat tidak memungkinkan untuk dia berbicara datar dengan orang-orang yang berkerumun begitu banyak di pinggir Danau Genesaret. Karena itu saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus naik ke salah satu perahu yang ada pada waktu itu. Dan salah satu perahu itu adalah perahu Simon dalam Lukas pasal yang ke-5. Dan saudaraku, dari perahu Simonlah berita Injil disampaikan. Dari perahu Simonlah kemudian kabar keselamatan itu dinyatakan. Ada fasilitas, ada mimbar perahu yang disediakan untuk menjadi alat, menjadi sarana untuk Injil disampaikan. Nah, saudara, itu karena ada kerelaan dari seorang yang bernama Petrus. Dia bisa saja melarang, dia bisa saja tidak menghendaki agar perahunya dipakai untuk menjadi alat pemberitaan Injil. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini, meskipun sepanjang malam Petrus tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia bersedia perahunya dipakai sebagai sarana untuk alat menjadi pemberitaan Injil bagi banyak orang yang hadir pada waktu itu di tepi Danau Genesaret. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada malam hari ini, sekali lagi, saya ingin mengajak kita untuk melibatkan diri kita dalam keperluan Tuhan ini. Ayo, apa yang Tuhan sedang berikan kepada saudara, berikanlah juga untuk pekerjaan Tuhan. Turut berikanlah juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena dengan Anda memberikan, saudara, Anda tidak akan kekurangan, Anda tidak akan jadi miskin, tetapi justru Anda sedang melakukan sebuah langkah awal untuk mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bagian lain contoh kita juga bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita menemukan di sana bagaimana waktu Yesus sedang melayani pada masa itu. Dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 1, Yesus berjalan dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ke desa, saudara. Nah, kalau kita sampai ayat 1 saja, kita berpikir bahwa Yesus jalan tanpa mengeluarkan biaya. Kita berpikir bahwa Yesus jalan tanpa ada dana yang diperlukan. Makanya orang sering berkata bahwa orang yang tidak membaca Alkitab secara baik, mereka berkata bahwa Yesus saja melayani tidak pakai uang kok. Itu keliru Anda. Dengarkan baik-baik saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita perhatikan lanjutan daripada Lukas pasal 8. Di ayat yang kedua mulai dijelaskan tentang orang-orang yang melayani ikut bersama dengan rombongan Tuhan Yesus. Di antara mereka ada perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat, kata Alkitab. Ada seorang perempuan lain yang adalah istri daripada bendahara Herodes. Dan masih ada banyak perempuan-perempuan lain. Alkitab berkata bahwa mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudara perhatikan bahwa pelayanan Yesus sudah memerlukan biaya, memerlukan dana, memerlukan uang, memerlukan alat transportasi.
dan ada orang-orang yang melibatkan diri di dalamnya. Tadi saya memberikan contoh Petrus, lalu kemudian di dalam Markus pasal yang ke-11 kita melihat bagaimana dia menyuruh murid-murid untuk melepaskan seekor keledai. Lalu ada begitu banyak orang yang menghempaskan pakaian mereka dengan ranting-ranting juga. Lalu kemudian dalam Lukas pasal 8 kita menemukan juga ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan rombongannya. Jadi saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa benar pelayanan itu membutuhkan bukan hanya sekedar saudara keperluan-keperluan kita yang dipenuhi, tapi keperluan-keperluan Tuhan itu sangat dibutuhkan. Hari ini saya ingin ketuk pintu hati saudara sekalian. Jikalau saudara ada di gerejamu, perhatikanlah pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin ada alat sound system yang harus dipenuhi. Mungkin ada, saudaraku, pembangunan gereja yang sedang dilakukan. Ayo, berikan keuanganmu, berikan kekayaanmu, berikan hartamu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kalau di tempat pelayananmu sedang membutuhkan sebuah kendaraan, berikanlah saudaraku. Kalau Anda diberkati Tuhan, ayo libatkan diri untuk melakukan bagian itu. Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki, Tuhan perlukan. Perhatikan ayat yang tadi kita baca, Markus pasal yang ke-11 ayat 3. Tuhan memerlukan. Itu kalimat yang kita tidak boleh lupakan. Saya ingin saudaraku tutup bagian yang pertama ini dengan kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lalu di ayat yang ke-10 di sana dikatakan bukan engkau semakin berkekurangan, tapi justru engkau akan semakin berkelimpahan. Engkau akan diberkati, lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, kata firman Tuhan. Karena itu hari ini sebagai hamba Allah, pesan saya buat kita semua, Tuhan memerlukan fasilitas, Tuhan memerlukan hartamu, Tuhan memerlukan keuangan darimu, Tuhan memerlukan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di muka bumi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang berikutnya, hal yang kedua, kita kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-11. Mari kita mulai perhatikan ayat yang pertama tadi. Di sana dikatakan buat kita bahwa Yesus dan murid-muridnya. Lalu kemudian dikatakan lagi Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Lalu kemudian saudara di bagian berikut lagi di ayat yang keempat, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskan. Waktu lepaskan ada beberapa orang di situ. Tentu ini mungkin salah satunya, atau saya tidak tahu saudara karena Alkitab tidak menjelaskan. Namun mungkin saja ini adalah pemilik daripada keledai itu. Tapi waktu dilepaskan juga si pemilik keledai ini atau orang yang ada di situ pun tidak komentar. Dengan kata lain dia pun rela, ikhlas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian dikatakan juga di dalam ayat yang ke-7 dan ayat 8, di sana banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Nah, saudara, 2 orang murid, perhatikan, lalu kemudian pada waktu melepaskan ada orang-orang yang juga mengikhlaskan, lalu kemudian pada ayat 8 ada begitu banyak orang yang menghamparkan pakaian. Nah, saudara, hal yang kedua yang ingin saya tekankan, Tuhan bukan hanya memerlukan fasilitas kita, tapi sebenarnya Tuhan juga memerlukan pribadi kita. Tuhan memerlukan saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang juga melibatkan diri. Karena ada orang yang cuma kirim uangnya, hartanya, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dirinya dia tidak mau kasih. Ya saudara, itu salah. Alkitab beritahu kepada kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada orang-orang yang juga melibatkan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya ingin mengetuk pintu hati saudara yang kedua. Ingat, Tuhan memerlukan bukan hanya hartamu. Tuhan bukan hanya memerlukan uangmu. Tuhan bukan hanya memerlukan fasilitasmu. Tapi lebih daripada itu Tuhan memerlukan diri saudara dan saya. Berikanlah diri saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang tadi saya singgung saudaraku. Petrus bukan hanya sekedar memberikan perahunya. Petrus bukan hanya sekedar memberikan perahunya. Tetapi dia menolak perahu itu masuk ke dalam. Dia sudah memberikan fasilitas buat Yesus. Tapi sekaligus dia memberikan dirinya untuk Tuhan Yesus.
Saudara, bukan hanya sekedar dia menolak perahu itu masuk ke dalam, tetapi Alkitab juga berkata kepada kita di Lukas pasal yang kelima, bahwa Yesus kemudian memanggil Petrus dan Petrus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. Saudara, orang yang tahu keperluan Tuhan, ingat baik, dia bukan hanya sekedar memberikan sumbangsi apa yang dimilikinya, apa yang dipunyainya, sekali lagi mungkin itu harta, keuangan, ya, fasilitas dan lain sebagainya, tapi dia juga memberi dirinya. Karena Tuhan memang menghendaki diri saudara dan saya untuk dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Tuhan memerlukan saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah Alkitab berkata dengan jelas, dia menciptakan kita untuk kemuliaannya. Dalam Yesaya pasal 43, saudara bisa membaca ayat-ayat itu. Ya. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, sekali lagi dia bukan hanya mau kita melibatkan saudara harta benda kita untuk pekerjaan Tuhan, tapi lebih daripada itu kita melibatkan diri kita, karena kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya, untuk kesukaannya, ya. Kita tidak boleh lupakan itu. Bagian lain misalnya dalam kitab Roma pasal 12, di sana dikatakan ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lebih jauh lagi masuk kepada ayat yang ketiga, mulai sampai dengan ayat yang ke-8, kita menemukan di sana Rasul Paulus berbicara soal karunia-karunia yang diberikan kepada orang percaya. Jadi orang percaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yaitu ibadah yang sejati, adalah bukan hanya sekedar datang gereja, bukan hanya sekedar saudaraku jadi orang Kristen, tapi lebih daripada itu, dia harus mengetahui apa yang Tuhan berikan di dalam pribadinya untuk digunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Talenta tukang masak. Ya, saudara, ada acara di gereja, ya Anda datang, libatkan diri untuk bantu, ya saudara, sebagai ibu dapurnya, sebagai ketua memasaknya, ya saudaraku yang diberkati. Itu talenta khusus. Karena bicara soal masak itu juga penting talenta, saudara yang diberkati Tuhan. Karena kalau tidak talenta, sekalipun Anda sudah kutip dari YouTube, sekalipun masak tetap tidak enak, ya saudara, tetap tidak enak. Ya. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang diberi karunia khusus oleh Tuhan, sehingga dia hanya kita lihat cincang-cincang bawang begitu saudara, tapi kalau dia pun tangan terlibat di dalamnya, dia pun cara masak, itu makanan jadi sedap, makanan jadi enak. Nah, itu talenta yang Tuhan kasih, itu karunia yang Tuhan kasih, ya saudaraku. Berikan itu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan memberikan talenta itu untuk Anda boleh persembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat saudara tentang perumpamaan yang Yesus berikan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 tentang talenta, ya saudara. Tuhan mau kita tidak boleh menguburkan talenta kita. Artinya, saudaraku, Tuhan mau kita mempersembahkan diri kita itu lewat talenta kita. Itulah persembahan yang hidup, itulah persembahan yang kudus, itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya jadi jemaat yang duduk dengar pulang, ya. Datang gereja, duduk dengar pulang, datang gereja, duduk dengar pulang. Jangan. Ya. Kalau Anda suka bersih-bersih di rumah, itu Anda pun talenta tuh bagus jadi koster gereja, ya toh. Kasih bersih-bersih di rumah. Ada orang talentanya senyum, suka terima-terima tamu. Itu fungsinya aser di gereja. Ya, ada orang punya talenta suka menyanyi lagu bagus, suaranya sampai 8 oktav. Sebanding dengan Maria Carey, ya saudara. Ya itu bagus jadi WL, jadi singers, ya saudara. Itu talenta yang Tuhan persembahkan. Karena itu persembahkanlah hidupmu. Di bagian berikutnya saudara perhatikan ya. Lalu Rasul Paulus menekankan di ayat yang ke-11. Hendaklah kerajinan itu jangan kendor. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, orang yang mau mempersembahkan tubuhnya, orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan, itulah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang sekali lagi tahu keperluan Tuhan. Ya, dia tidak acuh tak acuh dengan keperluan Tuhan. Karena itu pada malam hari ini saya ulang, saya ketuk pintu hati saudara. Ya, dengar baik-baik lewat firman Tuhan ini. Ayo,
Mari berikan apa talenta saudara, apa karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara, beri untuk Tuhan. Jangan hanya pakai itu untuk dunia sekuler, jangan hanya persembahkan itu untuk dunia yang sebentar saja Anda hidup ini, tapi berikanlah talentamu bagi Tuhan. Itu Tuhan perlukan, saudara. Ya, itu tidak boleh kita lupakan. Yang ketiga terakhir ini, ya, saudara. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan, ayat 9. Saya bacakan begini. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, bagian yang ketiga ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Tuhan memerlukan yang namanya puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Ya, itu Tuhan perlukan dari hidup saudara dan saya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ingat kita persembahkan harta kita, kita sudah memberi diri kita melayani, berkorban. Tetapi ingat itu kita tidak boleh lakukan dengan motivasi supaya kita yang mendapat pujian, untuk kita yang dapat penghargaan, untuk kita yang dikenal, untuk kita yang kemudian lebih daripada Tuhan. Itu kita keliru, karena Tuhan memerlukan yang namanya pujian, kehormatan, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Perhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang kita persembahkan itu juga dari Tuhan. Termasuk diri kita, termasuk harta kita, termasuk sarana prasarana yang kita sudah korbankan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan karena itu semuanya tujuannya harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk sesuatu yang kepujiannya bagi kita, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita tidak punya alasan untuk dapat berkata bahwa oh saya yang sudah capek, saya yang begini, saya yang korban paling banyak, saya yang bangun gereja, saya yang sumbang alat musik, saya yang berkorban dan lain sebagainya, saudara. Kita tidak melakukan itu untuk kemuliaan kita. Kita melakukan semuanya itu pujian dan kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu Alkitab katakan dengan jelas. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hari ini pesan saya ketiga buat kita, Tuhan memerlukan pujian dari saudara. Sudah harta saudara, pribadi saudara, tapi lebih daripada itu pujian dari saudara dan saya. Karena itu biarlah kita melayani sampai Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biarlah saudara yang diberkati, kita berkorban, kita melakukan segala sesuatu sampai Tuhan dimuliakan, sampai Tuhan disenangkan, bukan manusia, bukan siapa kita. Itu kebenaran yang dapat memberkati kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi saudara, 3 pesan penting yang saya bagikan buat saudara pada malam hari ini. Ingat, Tuhan memerlukan. Apa saja yang diperlukan? Saya ulang, Tuhan perlu yang namanya sarana, prasarana, fasilitas, keuangan untuk menunjang, untuk menopang pekerjaan Tuhan. Yang kedua, tidak boleh lupa saudara, persembahkan berkata bahwa Yohanes melihat sorga terbuka. Dan ketika dia melihat, ya, pada kesempatan malam hari ini biarlah kebenaran memberkati kita sehingga kita boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Satu pujian kita akan nyanyikan untuk kita berdoa dan menutup ibadah kita, renungan kita pada malam hari ini. Haleluya. Yesus baik. Satu hal yang kurindu, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Di bait satu hari, di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Dan itu yang kami sungguh nikmati dan sungguh kami rasakan. Malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Bukan dapati semua yang sudah mengikuti live di grup khotbah pendeta Ebenezer Pelayu.
Tuhan berkati juga semua yang sudah turut mengambil bagian dengan membagikannya. Tuhan memberkati Tuhan dalam seluruh kehidupan setiap mereka Tuhan. Tuhan kenali, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah. Kami doakan yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Dan malam hari ini firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menjadi bagian kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah luar biasa, Allah dahsyat. Pertemukan kami kembali pada kesempatan, pada waktu-waktu yang akan datang. Untuk kami boleh belajar firman, untuk kami boleh menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah turut hadir dan membagikan bagian firman Tuhan ini. Saudara, saya tidak menyapa saudara satu persatu, baik yang sudah hadir tadi dan sudah keluar, dan masih ada sampai sekarang. Tuhan berkati kita semua, dan juga terus ikuti khotbah-khotbah saya di channel YouTube Pendeta Ebenezer Pelaimo. Sudah dapat juga mengikuti khotbah-khotbah saya di sana, dan pastinya saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.